dilakukan lewat transfer keuntungan ke perusahaan afiliasi ASEAN Agri di luar negeri, seperti Hong Kong, British Virgin Islands, Macau, Mauritius, dengan menggunakan 3 pola, yaitu pembuatan biaya fiktif, transaksi hedging fiktif, dan transfer bridging. Langkah yang paling sering digunakan oleh PT ASEAN Agri adalah dengan mengenakan biaya fiktif lengkap dengan bond-bond fiktif untuk kepentingan auditor. Setiap tahunnya, jumlah biaya fiktif ini mencapai 10-20 juta US dollar. Mekanisme lain adalah melalui mekanisme transfer bridging, yaitu menjual produk ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga rendah, sebelum menjualnya kembali ke pembeli real dengan harga pasar sesungguhnya. Jadi kasus yang kami membulatkan kasus dari PT ASEAN Group ini menjadi 2 kasus, yaitu biaya fiktif dan transfer pitching. Yang pertama, biaya fiktif. Modusnya adalah dibuat berbagai jenis biaya fiktif di belasan anak perusahaan ASEAN Agri Group yang disebut biaya Jakarta. Biaya Jakarta itu termasuk ke dalam pembuatan jalan, pembersihan rumput, kontraktor, dan lain-lain. Biaya kenyataannya tak dibayar, tapi disetorkan ke rekening pribadi atas nama Haryanto Wisatra atau Edi Lukas dan Edi Lukas atau Joko Utomo. Selanjutnya ditransfer ke perusahaan investasi, yaitu offshore company di luar negeri. Yang kedua, kejahatan transfer pitching. Transaksi dibuat sedemikian rupa, atau perusahaan Indonesia jual di harga rendah dan dibeli di harga tinggi. Sebaliknya, perusahaan asing jual di harga tinggi dan dibeli di harga rendah. Sehingga perusahaan Indonesia selalu rugi dan perusahaan luar negeri selalu untung. Akibatnya ada transfer uang dari perusahaan Indonesia ke luar negeri. Dilanjutkan sama Vega, Pak. Ya, silakan. Jadi, contoh transaksi yang dilakukannya itu transaksi pertama dari PT Inti Indosawit itu menjual 3.500 metrik ton CPO ke Twist Bonus Edelweiss Oil dan Tech Ltd di Hongkong itu seharga 370 US dollar per MT atau senilai total 1 triliun lebih. Transaksi keduanya, PT Supramatra Abadi itu menjual 2.500 MT Plum Camel Oil atau PKO ke Twins Bonus Edible Oil dan Pack Ltd di Hong Kong dengan harga 460 US dollar per MT. Untuk melakukan berbagai transaksi di luar negeri, didirikan perusahaan di Hong Kong, British Virgin Islands, dan Macau yang diduga fiktif dikarenakan yang pertama, di perusahaan Hong Kong itu hanya ditempatkan penerima telepon. Nomor teleponnya berbeda-beda, tetapi nomor fax milik sama menggunakan handle line Extech Ltd di 2701 Gold Test Tower, The Lens, Hong Kong. Yang B, pemegang otoritas tanda tangan rekening bank perusahaan di Hong Kong dan Macau itu sama. Jadi, dari laporan audit di Hong Kong diketahui sebelum tahun 2014, perusahaan itu non-aktif. Padahal asing Agri Group dilaporkan hampir semua ekspor CPO dijual ke perusahaan Hong Kong. Diduga ini transaksi sepihak dan tidak dilaporkan di Hong Kong. Pembahasan PT ASEAN Agri Group. Jadi ketika kita berbicara mengenai transaksi pitching, secara standar akuntansi keuangannya hanya didasarkan pada PSAK nomor 7, yaitu mengenai pengungkapan pihak-pihak berelasi ataupun IAS 24 terkait relate the parties disclosure. Akan tetapi di Indonesia itu tidak hanya IAI saja yang mengeluarkan aturan dalam kaitan transfer pitching, melainkan peraturan perpajakan turut mengaturnya seperti
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 itu tentang pajak penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat 4 itu terkait dengan hubungan istimewa. Yang kedua, ada Pasal 18 Ayat 3A itu Undang-Undang PPH mengatur tentang kesepakatan harga transfer. Yang ketiga, kewajiban dokumen pelaporan dan pembukuan transfer pitching, yaitu PP 80 tahun 2007 atau pasal 16 ayat 2. Perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty melakukan pertukaran informasi dan melakukan renegosiasi tax treaty. Yang kelima, pemeriksaan transfer pitching, pedoman khusus pemeriksaan transfer pitching, surat edaran direktur pemeriksaan dan penagihan nomor S153 PJ04 garing 2010 dan surat edaran direktur jenderal nomor pajak SE garing 04 garing PJ titik 7 garing 1993. Lalu yang kedua, itu kaitan dengan kode etik profesi akuntansi. Nah, dari pembahasan tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya permasalahan yang telah dimiliki peraturan yang jelas dalam pengaturannya. Seharusnya perusahaan-perusahaan terkait menggunakan peraturan tersebut untuk menjadi dasar bagi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Di dalam kasus ini, akuntansi di dalam perusahaan sangat nyata bahwa mereka tidak turut ambil bagian dari operasi perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh seorang akuntan seperti terdapat di dalam kode etik profesi akuntansi berdasarkan pada IFAC bagian 100,5 itu ada prinsip tersebut mencakup integritas, objektivitas, kompetensi, serta kecermatan dan kerahasiaan, sikap profesional. Akan tetapi dalam kedua kasus tersebut, akuntan perusahaan banyak melanggar prinsip dasarnya. Prinsip integritas, di mana seharusnya akuntan itu seharusnya tegas dalam melaksanakan profesinya. Itu jelas dilanggarnya ketika perusahaan menyajikan laporan keuangan tidak dalam kondisi yang sebenarnya. Baik penyajian overstated dalam laporan keuangan, Indofarma, dan transfer pitching yang tidak seharusnya pada kasus Asian Agri. Lalu, akuntan perusahaan di dalam kasus ini juga jelas kurang objektif dan tidak berhati-hati. Prinsip profesional nyata bahkan dilanggar oleh akuntan, memilih peraturan yang berkaitan dengan penyajian yang menyangkut permasalahan dalam kasus itu telah diatur pada peraturan yang berlaku. Nah, kode etik untuk profesi akuntan di dalam perusahaan itu secara khusus dapat dilihat dari IFAC bagian C yang mengatur mengenai akuntan profesional di dalam bisnis. Pada bagian 300.5 itu telah disebutkan bahwa seharusnya akuntan di dalam perusahaan itu mendorong menciptakan budaya kerja berdasarkan etika profesi, di mana lebih lanjut disebutkan bahwa 300.6 akuntan tidak boleh dengan sengaja merusak integritas, objektivitas, atau reputasi profesi, sehingga menjadi tidak sejalan dengan prinsip dasar etika profesi. Namun di dalam kasus ini, akuntan di dalam masing-masing perusahaan itu telah melanggar prinsip dasar ini sejak awal, sehingga mereka menjadi bagian yang berperan di dalam kasus yang dihadapi oleh perusahaan. Tidak dapat membangun budaya kerja yang beretika dalam perusahaan tersebut. Ketika menemukan suatu permasalahan terkait di dalam perusahaan, seharusnya akuntan itu baik secara individu maupun bersama-sama dengan koleganya itu baik secara formal
maupun tidak formal wajib untuk mempertimbangkan banyak faktor dalam kaitan penyelesaian permasalahan etika yang ada di dalam perusahaan. Dan apabila penyelesaian tidak menemukan jalan keluar, baiknya akuntan itu bisa berkonsultasi dengan perusahaan atau bahkan meminta nasihat profesional dari organisasi profesi yang relevan. Bahkan penasehat hukum tanpa mengabaikan prinsip kerahasiaan sesuai dengan yang telah tercantum pada IFAC bagian 100.7 hingga 100.22. Nah, meskipun demikian, akuntan perusahaan ini mungkin menghadapi ancaman intimidasi, di mana ada tekanan bahwa akuntan perusahaan bekerja untuk perusahaan, sehingga aktivitasnya terpengaruhi. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi seorang akuntan internal dalam perusahaan tersebut, terutama akuntan terlibat dalam kasus yang memiliki kasus seperti ASEAN Agri yang kami angkat tadi. Jadi kesimpulannya, permasalahan etika dalam akuntansi manajemen ini itu melibatkan pihak akuntan profesional di dalam internal perusahaan. Kode etik untuk akuntan yang bergerak di bidang ini terdapat dalam IFAC bagian C. Akuntan yang berada di dalam internal perusahaan tentunya sangat berperan di dalam budaya kerja perusahaan. Bahkan disebutkan pula bahwa seharusnya akuntan di dalam perusahaan itu bergerak aktif untuk mendorong pembangunan budaya kerja yang memegang etika di dalam perusahaan. Akan tetapi, akuntan profesional lepas dari ancaman yang ada dengan bekerja di dalam perusahaan. Akuntan profesional yang bekerja di lingkungan internal perusahaan itu juga memikul beban berat untuk memegang teguh prinsip dasar etika dan juga independensi. Apabila akuntan tidak melakukannya, maka akuntan dapat dengan mudah terlibat di dalam permasalahan yang ada pada perusahaan. Sekian Pak penjelasannya. Baik, terima kasih atas presentasinya. Sebenarnya Bapak mau nanggapi sebentar. Ini kalau Bapak lihat kasus ini tentang kasus etika tentang penggelapan pajak ya, bukan akuntansi manajemen ya. Jadi tadi di situ disebutkan apa dari situ? Ada PPH kan, Iya, Pak. pajak penghasilan. Tadi di situ ada penggelapan pajak penghasilan kan. Jadi PT ini dia apa? Sepertinya kasus etika penggelapan pajak ya. Namun secara umum kasus-kasus etika itu semua mencakup keuangan. Tapi dalam prosesnya dia mendapatkan apa manipulasi keuangan kan ada yang di bidang keuangan, ada bidang manajemen, ada bidang dari auditnya sendiri, ada yang bidang dari kasus etika tentang pajak. Nih kayaknya Bapak lihat nih kasus etika tentang pajak nih. Pak, suara Bapak putus-putus, Pak. Kan disuruh kan kasus etikanya kan tentang akuntansi manajemen kan? Dengar enggak Pak Paskalis? Ya dengar Pak. Nah, kan di situ nih Bentar, kayaknya suara Bapak putus-putus. kasus ini nih Paskalis ini tentang penggelapan pajak nih, kasus etika tentang pajak nih. Kalian salah ambil materi nih, tapi enggak apalah kalian lanjutkan aja ya. Karena presentasinya sih sudah bagus. Menurut Bapak sudah lumayan baik ya. Cuma kasusnya salah kasus tapi tidak masalah, lanjutkan ya. Nah, kamu sebagai moderatornya tanya teman kamu, apabila ada yang mau dipertanyakan silakan ya, kamu buka sesi tanya jawab ya. Bapak serahkan ke Paskalis ya, silakan Paskalis. Siap Pak. Baik, kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami persilakan untuk memberikan pertanyaan dengan respon atau melambaikan tangan. Nanti akan ditampung dulu jawabannya.
ditampung pertanyaannya loh. Nanti pas Kalis ditanya siapa yang bertanya tuh ya, siapa yang menanggapi ya. Nanti kirim Ya, ke Pak. Medes direkap ya semua nanti ya. Per kelompok Baik, ya. Pak. Ya Pak. Medes buat rekapan ya. Trisnawati itu notulen. Mana Trisnawati? Ada yang tanggapan? Ada yang ingin mempersiapkan teman-teman, dipersilakan. Silakan bagi yang mau bertanya atau menanggapi. Kalau tidak ada, tutup aja pas Kalis. Lanjutkan kelompok 2. Baik, Pak. Baik, kepada teman-teman jika tidak ada. Ya? Oh, Tuh, ada Mela Fitrianti, Pak. Nah. Hidupkanlah audionya tuh. Tuh. Silakan, Mela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mela Waalaikumsalam. Fitrianti dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, tadi Dela menjelaskan akuntan profesional tidak lepas dari ancaman yang ada. Apakah cuma di akuntan profesional? Tidak adakah akuntan yang lainnya juga? Dan berikan contoh ancaman yang ada itu. Terima kasih. Terima kasih, Mela. Sama-sama, yo. Baik, saya persilakan lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kalau tidak mampu, lambaikan tangan ya. Medes, kalau kamu tidak mampu, lambaikan tangan, Medes. Udah langsung dijawab aja kalau tidak ada lagi pertanyaannya. Baik, Pak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mela. Pertanyaannya adalah, akuntan profesional dikatakan memiliki ancaman apakah hanya akuntan profesional atau ada akuntan lain yang mendapatkan ancaman? Mau baik akuntan profesional maupun akuntan publik, akuntan keuangan, mereka akan mendapatkan semacam ancaman karena sama-sama akuntan. Contoh dari ancamannya itu sepertinya kepentingan keuangan dalam perusahaan klien atau kepentingan keuangan bersama pada suatu perusahaan itu menjadi ancaman juga. Habis itu mempunyai hubungan yang baik dengan perusahaan klien. Jadi kan misalnya kita sudah berada di perusahaan A, terus kita nih punya hubungan baik dengan perusahaan B, klien perusahaan B, itu bisa menjadi ancaman juga. Takutnya ada oknum tertentu yang akan menyalahgunakan nama kita sebagai akuntan. Terus kekhawatiran berlebihan bila kehilangan klien. Itu contoh dari ancaman dari akuntan publik. Tadi kan banyak contoh akuntan profesional tuh ada ancamannya. Ini saya ambil contoh dari akuntan publik ancamannya. Terus kalau misalnya akuntan bisnis itu ancamannya seperti apa sih? Perjanjian kompensasi insentif. Sepertinya pembatalan perjanjian kompensasi. Terus
penggunaan harta perusahaan yang tidak tepat. Kemudian tekanan komersial dari pihak dan dari luar perusahaan. Gimana kepada Mela Fitrianti? Sudah paham? Terima kasih. Baik, kepada teman-teman semuanya, masih ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Jika tidak ada, saya akan tutup. Nah, tutup aja, Paskalis. Oke, baik Pak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok pertama. Maaf atas kurang dan lebihnya. Sekian dan terima kasih. Ya, lanjutkan kelompok 2. Siapa kelompok 2, Medes? Halo, Medes. Kelompok 2 siapa? Ayo, Medes, kelompok 2. Markus. Malau, ini Ferdinand nih. Fitri Wadiah nih mana nih? Fitri. Markus. Sama Madalena. Madalena mana? Medis nih apa dia di sini? Mana teman kamu, Ferdinand? Ayo, kelompok 2, persilakan. Kelompok 2 udah siap belum? Nih, itu Malau. Saya kelompok 1, Pak. Kelompok 2 siapa? Markus Budi. Siapa Markus Budi? Nah, Markus nih enggak ada audionya nih. Medesnya kemana nih? Biar dia goblok. Ya, lanjut kelompok 3 ya. Lanjut kelompok 3, mungkin kelompok 2 nih lagi takut kali dia nih. Ayo kelompok 3, Puput, Mela, silakan. Kelompok 3, Mela, silakan Puput.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kami presentasi, izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melda Fitrianti, beserta rekan-rekan saya, Puputri Handaning Tias, Elisa Novianti, dan Febriani Wulandari. Kami dari kelompok 3 ingin membahas kasus etika pada bidang akuntansi keuangan, yaitu kesalahan pencatatan laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk. Kesalahan pencatatan ini terjadi pada laporan keuangan 2001, laba bersih yang diperoleh PT Kimia Farma seharusnya sebesar 99,56 miliar. Tetapi dilaporkan sebesar 132 miliar, artinya lebih besar sekitar 24,7% dari laba yang seharusnya. Selain itu, total aktivitas yang seharusnya 1,151 triliun dilaporkan sebesar 1,188 triliun. Laporan keuangan PT Kimia Farma diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuan Kota dan Mustafa atau HTM pada tanggal 31 Desember 2001. Latar belakang masalah. Laporan keuangan adalah sesuatu yang harus dipublikasikan oleh perusahaan yang telah go publik atau menerbitkan sahamnya ke masyarakat umum. Laporan keuangan biasanya menunjukkan keadaan keuangan perusahaan kepada publik. Jika keadaan keuangan kurang baik, maka kebanyakan masyarakat dan investor akan berpikir negatif terhadap perusahaan tersebut. Dan hal ini akan berdampak pada harga saham perusahaan. Kebanyakan perusahaan tidak ingin jelek di mata masyarakat umum, terutama bagi para pemegang saham selaku pemilik perusahaan dan manajemen tidak ingin hasil kerja mereka dianggap kurang baik.